Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Holidatun Nasria, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kepala Merahan yang diampu oleh Bapak Dr. Usyono MA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Check this out. Teman-teman pasti sudah tahu kan maksud dari gambar tersebut, atau mungkin sudah pernah melakukan kegiatan yang tertera pada gambar tersebut. Ya, gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang melakukan kegiatan donor darah. Sekarang mari kita belajar apa sih kegiatan donor darah itu. Nah, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah itu apa? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Nah, calon donor darah merupakan orang yang menyumbangkan darahnya, sedangkan resipien adalah orang yang mendapat sumbangan darah. Calon donor darah dan resipien harus memiliki golongan darah yang sama loh. Jika tidak, calon donor darah tidak akan bisa mendonorkan darahnya kepada resipien. Sekarang kita akan belajar tentang golongan darah. Teman-teman pasti sudah tahu dong apa saja golongan darah. Nah, golongan darah itu ada 4 menurut sistem ABO, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Orang yang bergolongan darah A dapat menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan darah A atau orang yang bergolongan darah O. Nah, orang yang bergolongan darah B dapat menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan darah B dan orang yang bergolongan darah O. Golongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan darah A atau B atau AB ataupun O. Nah, golongan darah AB ini disebut penerima universal. Dan yang terakhir, golongan darah O dapat menerima transfusi darah hanya dari orang yang memiliki golongan darah O juga. Nah, golongan darah ini disebut donor universal. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa saja golongan darah? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat pendonor darah. Nah, syarat ini harus dipenuhi oleh calon donor darah agar dapat mendonorkan darahnya. Yang pertama itu adalah sehat jasmani dan rohani. Calon donor darah tidak boleh kecapean, tidak boleh stres, tidak boleh kurang tidur, dan badannya itu harus bugar. Yang kedua itu usianya minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Yang ketiga, berat badan minimalnya itu 50 kg. Karena jika kurang dari 50 kg dikhawatirkan akan menyebabkan masalah setelah dilakukannya donor darah. Yang keempat itu adalah tekanan darah yang normal. Yang kelima itu kadar hemoglobin 12,5 gram persen sampai dengan 17,0 gram persen. Dan yang terakhir, jarak waktu donor darah sebelumnya minimal 3 bulan. Tidak semua orang dapat mendonorkan darahnya loh teman-teman. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mendonorkan darahnya. Seseorang tidak dapat mendonorkan darahnya jika yang pertama itu menderita penyakit kronis seperti jantung dan paru-paru, tekanan darah tinggi, kencing manis, kanker, epilepsi, hepatitis B atau C, pendarahan abnormal, HIV dan AIDS. Kemudian, orang yang menderita penyakit akut seperti sifilis, penyakit di mana dokter menyarankan tidak menyumbangkan darah, dan yang ketiga itu ketergantungan akan narkoba dan minuman beralkohol. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendonor darah sebelum dan setelah donor darah. Sebelum donor darah, seorang pendonor darah harus tidur minimal 4 jam sebelum donor. Kemudian makan 3-4 jam sebelum donor darah. Jangan melakukan donor darah jika perut kosong karena dikhawatirkan
seorang pendonor darah akan mengalami pingsan. Dan setelah donor darah, yang harus dilakukan adalah istirahat minimal 10 menit sambil menikmati snack setelah donor darah. Hindari mengangkat benda berat selama 12 jam dan kembali bekerja setelah istirahat tidak berbahaya. Kemudian minum selama 72 jam, itu harus banyak minum untuk mengembalikan cairan tubuh. Teman-teman harus tahu loh, ada beberapa kondisi yang bisa menunda kita melakukan donor darah. Apa saja itu? Yang pertama adalah sedang sakit, seperti demam atau flu. Kita harus menunggu 1 minggu sembuh untuk dapat melakukan donor darah. Yang kedua, malaria. Tunggu 3 tahun bebas gejala, baru kita bisa mendonorkan darah. Yang ketiga itu tipus. Tunggu selama 6 bulan sembuh, baru kita bisa mendonorkan darah. Yang keempat, infeksi kulit yang akan ditusuk jarum. Kita harus menunggu 1 minggu sembuh agar dapat melakukan donor darah. Yang kedua adalah tinggal di daerah endemik malaria. Jika tinggal 5 tahun berturut-turut, tunggu selama 3 tahun setelah keluar dari daerah tersebut, baru kita dapat melakukan donor darah. Nah, jika setelah berkunjung dari daerah endemik malaria, tunggu selama 12 bulan dulu, baru bisa mendonorkan darahnya. Yang ketiga, bila kontak dengan penderita hepatitis, kita harus menunggu selama 12 bulan, baru bisa mendonorkan darah. Yang keempat, ada gejala alergi. Kita harus menunggu selama 1 minggu sembuh untuk dapat mendonorkan darah. Yang selanjutnya, setelah operasi. Jika operasi kecil, kita harus menunggu selama 6 bulan dulu, baru dapat melakukan donor darah. Jika operasi besar, tunggu selama 12 bulan untuk dapat melakukan donor darah. Setelah jabut gigi, juga tidak boleh loh mendonorkan darah. Kita harus menunggu 5 hari setelah sembuh. Kemudian setelah mendapat transfusi darah, kita harus menunggu selama 1 tahun untuk dapat mendonorkan darah. Selanjutnya setelah hamil, kita tidak bisa langsung melakukan donor darah setelah hamil. Kita harus menunggu selama 6 bulan setelah melahirkan. Kemudian setelah menyusui, kita harus menunggu 3 bulan setelah menyusui baru dapat melakukan donor darah. Selanjutnya setelah tato, tindik, dan transplantasi, kita harus menunggu selama 1 tahun agar dapat melakukan donor darah. Dan yang terakhir itu setelah vaksin, kita harus menunggu selama 8 minggu untuk dapat melakukan donor darah. Teman-teman pasti bertanya, kenapa sih kita harus melakukan donor darah? Karena dengan melakukan donor darah, kita akan memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama itu menjaga kesehatan jantung. Kadar zat besi yang berlebihan dalam darah bisa menyebabkan oksidasi kolesterol. Nah, produk oksidasi kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko serangan stroke dan jantung. Ketika kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Jadi kita bisa lebih sehat. Yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah terbaru. Ketika mendonorkan darah, jumlah sel darah merah juga akan berkurang loh. Tapi kita tidak perlu khawatir karena sumsum tulang belakang akan segera mengisi ulang sel darah merah yang hilang dengan yang baru. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan psikologis. Mendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan dapat membuat diri merasa bangga dan puas secara psikologis karena telah membantu orang lain. Dan yang terakhir itu mendeteksi penyakit serius. Setiap mendonorkan darah akan diperiksa dari berbagai macam penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Bagi yang menerima darah, ini adalah informasi yang penting mengantisipasi penularan penyakit. Bagi pendonor darah, ini dapat sebagai peringatan untuk lebih perhatian pada diri sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan donor darah itu apa, syarat pendonor darah, kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat mendonorkan darahnya, dan manfaat dari kegiatan donor darah. Seseorang yang ingin melakukan donor darah harus tahu dong prosedur
donor darah tersebut? Nah, yang pertama itu adalah mengisi formulir donor darah. Formulir tersebut berisi tentang identitas dari calon pendonor darah. Setelah mengisi formulir, calon pendonor darah akan dilakukan pemeriksaan awal. Apakah tubuhnya sehat, tidak memiliki penyakit, dan setelah dinyatakan sesuai, selanjutnya akan dilakukan pengambilan darah bagi yang memenuhi syarat. Setelah diambil darah, pendonor darah akan menerima snack dan istirahat. Begitulah prosedur dari donor darah tersebut. Sebelum melakukan donor darah, ada baiknya kita mengetahui beberapa istilah umum dalam donor darah. Berikut istilah-istilah dalam donor darah. Yang pertama, transfusi, yaitu proses pemindahan darah dari donor ke penerima. Yang kedua, donor, yaitu orang yang memberikan darah. Yang ketiga, donor universal, yaitu golongan darah yang bisa menyumbangkan darahnya untuk semua tipe golongan darah lain, yaitu O. Yang keempat, aglutinasi, yaitu penggumpalan darah karena ketidakcocokan antara pemberi dan penerima darah. Yang kelima, resipien universal, yaitu golongan darah yang bisa menerima darah dari semua tipe darah lainnya, yaitu AB. Yang keenam adalah resipien, penerima darah hasil transfusi dari pendonor. Yang ketujuh adalah antigen, yaitu zat yang merangsang respon imun untuk menghasilkan antibodi. Yang kedelapan adalah resus, yaitu protein khusus atau antigen D di permukaan sel darah merah. Ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Orang Indonesia mayoritas memiliki resus positif. Yang selanjutnya adalah antibodi, yaitu kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah golongan darah, yaitu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang donor darah? Diharapkan teman-teman dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah karena manfaatnya sangat banyak loh, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang banyak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!